Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita akan membahas kali ini masih berhubungan dengan Capres Cawapres. Fenomena Gibran Rakabuming Raka yang tiba-tiba berada di orbit menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Ini menjadi bagian dari yang mengkhawatirkan. Munculnya Gibran dianggap sebagai alarm, sebagai warning bahwa Indonesia memasuki zaman yang lain, bukan zaman baru. Ini sangat berbeda zaman baru dengan zaman lain. Sebab dia memang tidak punya pengalaman yang kinclong dalam urusan-urusan negara. Dia cuma seorang anak presiden, ya, yang diorbitkan sedemikian cepat menurut para pengamat untuk membangun sebuah politik dinasti, dan ini membuat para pakar kita, para aktivis senior, wartawan senior, Gunawan Muhammad, Eros Jarot, para aktivis gerakan perubahan, gerakan keadilan, gerakan politik, LSM dan lain sebagainya menjadi khawatir bahwa Indonesia menuju zaman lain. Tapi Gibran tak bisa diremehkan oleh siapapun yang kini peduli pada negara dan bangsa ini mau kemana ke depan. Sebab pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bukanlah pasangan biasa. Dia mendapat injeksi sebuah tim bertaraf nasional yang telah memenangi 2 kali Pilpres, memenangkan Bapak Presiden Joko Widodo yang dulu dianggap sebagai presiden rakyat, diorbitkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diboyong dari Solo ke Jakarta, belum selesai masa jabatan diorbitkan menjadi Presiden Republik Indonesia dan menang. Jadi timnya ini tim yang luar biasa. Prabowo Subianto pernah menjadi lawannya dan kemudian berhasil ditekuk menjadi anak buah, dan sekarang sangat mengharapkan tim yang 2 kali mengalahkannya, tim yang punya pengalaman luar biasa dalam mempengaruhi rakyat dan kaum intelektual, partai-partai dan lain sebagainya, melunakkan semua. Ini sangat diharapkan tetap punya kekuatan yang sama seperti dulu, dan Prabowo yang sekarang seperti tidak mengharapkan pendukungnya yang lama lagi,
karena mengharapkan tim ini bekerja keras untuk dia memenangkannya. Dan kata Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, sekarang perangkatnya jauh lebih lengkap karena ada lagi perangkat desa yang ikut mendukung pasangan Prabowo Gibran. Memang orang bertanya, kalau Gibran cuma seorang anak pedagang somai atau anak pemulung, maka tidak mungkin punya dukungan seperti ini. Dan Jokowi sang maestro yang mampu menundukkan semua partai-partai dengan caranya sendiri, sekarang 8 partai bergabung untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto Gibran. Mereka adalah Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Garda Republik, Demokrat, PBB, PSI, dan Gelora. Sebagian besar para ketum partai ini adalah orang-orang yang tersandra oleh kasus. Golkar yang punya ketua Erlangga Hartarto dulunya ingin maju, tapi kemudian setelah kasusnya dijadiin alat, maka dia pun meninggalkan lapangan dan ikut masuk kolam bersama Gerindra. Kemudian PAN yang juga punya kasus, ketuanya masuk kolam. PBB memang tidak punya dukungan yang bagus, 0, saja yang bisa diraihnya masuk ke situ. Tapi dia seorang pakar hukum yang nanti akan digunakan pada saat-saat dibutuhkan. Kemudian ada Garda Republik dan ada Demokrat. Demokrat yang sudah dikuyo-kuyo, hampir dihancurkan, hampir direbut, terpaksa menyerah di ujung-ujungnya ini, dan kemudian AHY bergabung masuk kolam menjadi berudu. PSI sudah pasti, dan Gelora ya kita tahu ya, dia meninggalkan habitatnya PKS, si Fahri Hamzah dan Anies Mata, kemudian bikin Gelora, kemudian melapor kepada Jokowi, dia sudah tak di PKS lagi. Nah ini, perangkat ini luar biasa. Jadi yang dihadapi pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD bukanlah Gibran Ansih, tapi adalah sebuah tim yang kuat yang dipimpin selama ini oleh Presiden Joko Widodo, dan terang-terangan ya, sejak awal sudah mau cawe-cawe, dan ini saatnya. Di samping itu ada KPU, ada Panwaslu, ada buzzer, ada influencer, dan konglomerat yang sudah dibina sedemikian rupa menjadi sebuah pasukan tempur yang luar biasa. Tugas buzzer adalah seperti biasa di Korea juga terjadi ini bukan fenomena Indonesia saja, dan di negara-negara lain juga terjadi ini. Tugasnya adalah memanipulasi keadaan yang tidak menyenangkan, yang membangkrutkan negara, yang menghancurkan, merampas tanah-tanah rakyat sebagai sesuatu yang bagus. Perdebatan akan terjadi di ranah ini, di medsos. Sehingga rencana-rencana ke depan yang bagus-bagus tidak bisa dikerjakan. Orang sudah habis waktu untuk berdebat.
bagaimana pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD menghadapi ini. Pasti tidak gampang. Tapi siapapun pemenangnya nanti, keadaan negara ya tidaklah baik-baik saja. Tugas pemenangnya nanti adalah menuntaskan kasus-kasus antara lain pencucian uang senilai 349 triliun yang sudah menjadi ya dibicarakan dalam RDP DPR bersama Mahfud MD yang bertugas menyelesaikan itu. 349 triliun ini bukan nilai yang kecil, nilai yang sangat besar, dan ini adalah kalau bisa disita oleh negara, dia bisa meringankan biaya pendidikan, bisa gratis anak-anak kita sampai ke perguruan tinggi kalau itu dijadikan dana abadi pendidikan. Ada lagi kasus penyeludupan emas senilai 189 triliun tahun 2020 dan 180 triliun emas batangan ya pada tahun 2017. Ini siapa pemiliknya, dari mana asalnya, dan bagaimana negara mengambil kembali ini. Nah, ini juga dana yang besar, 369 triliun. Lalu ada kerugian di Pertamina 191 triliun dan PLN 71 triliun. Ini uang yang banyak. Bagaimana bisa rugi seperti ini? Harus ada investigasi oleh pemerintah baru nanti kalau pemerintah sekarang tidak mau menyelesaikannya. Maka itu ada lagi duit yang sangat besar ya, kalau dijumlahkan juga melampaui 300 triliun. Ini dana-dana yang bisa dipakai oleh pemerintah baru untuk meringankan anggaran negara. Lalu BUMN yang kata Sri Mulyani Indrawati 68% dalam kondisi hampir bangkrut. Ini tugas pemerintah baru menyelesaikannya. Harus ada investigasi siapapun yang membuat ini bangkrut dan menjualnya dengan harga murah untuk investor, untuk Cina, untuk Amerika, untuk siapapun. Dia harus diseret ke penjara. Meskipun itu Menteri Erick Thohir misalnya. Tidak bisa dibiarkan. Membangkrutkan negara adalah subversif. Ini adalah kejahatan besar di luar negeri, hukumannya luar biasa. Kemudian ada penggangsiran duit ya, 3,2 triliun duit Telkomsel yang diarahkan oleh menterinya yang punya wewenang Erick Thohir untuk membeli saham GoTo. Ini sudah dilaporkan tapi belum diproses oleh LSM Cerdas Hukum. Ya, 6,2 triliun keluar, kemudian merugikan negara 3,2 triliun. Nah, ini untuk keuntungan GoTo yang dimana kakaknya Garibaldi Boy Thohir ada di situ, dan ini dianggap kerja bareng abang adik yang sangat harmonis. Nah, ini harus dibawa ke pengadilan kasus ini oleh pemerintah baru atau oleh pemerintah sekarang, masih ada waktu. Seenggak-enggaknya image Jokowi sebagai presiden yang baik akan terlihat kalau kasus ini dikejar dulu. Mahfud MD punya kesempatan ini. Sekarang dia cawapresnya Ganjar. Apakah PDIP mau memanfaatkan ini untuk membuat keadaan negara ini ke depan menjadi lebih baik, atau memasuki zaman lain di mana semua kasus ini Ganjar ya, Prabowo Subianto dan Gibran sudah belajar dari pendahulunya bahwa kasus-kasus ini sudah terbuka secara umum, tapi kalau dicuekin tidak ada apa-apanya dan tidak akan ada yang melawan. Nah, Indonesia ke depan, para
aktivis gerakan perubahan harus berada di ranah ini. Dan timnya Anies tidak bisa main-main. Dua tim ini, Ganjar dan Anies, harus bersatu melawan secara sistemik agar tidak dicurangi. Semua orang tahu Anies bakal menang bersama Muhaimin kalau tidak dicurangi. Semua orang bilang begitu, semua pengamat bilang begitu. Ganjar juga bersama Mahfud MD bisa memenangi ini bila tidak dicurangi. Dan sama-sama, dan Ganjar, timnya Ganjar, PDIP udah gaspol, harus diberesin. Sudah kritik Ganjar terhadap pengelolaan pemerintahan selama ini, kecurangan dan lain sebagainya, juga dari PDIP, tidak boleh lagi ada intimidasi terhadap rakyat katanya. Maka ini adalah jalan yang harus ditempuh. Kalau tidak menempuh jalan ini secara sistemik, maka semua pertemuan politik yang dilakukan cuman bernilai euforia yang tidak akan berakibat positif terhadap pemenangan capresnya, Ganjar atau Anies. Tidak akan ada. Karena sistem inilah yang sangat berperan dalam memenangkan ini. Ketika suara-suara itu dibawa dari TPS menuju kelurahan, dari kelurahan kecamatan, dan terus sampai nasional. Nah, ini tim yang membawa ini adalah bagian dari kekuasaan. Dan belum ada upaya untuk meluruskan ini juga tentang dana DPT yang dianggap 52 juta lebih bermasalah. Ini belum diurus. Kalau mau menang, urusan-urusan ini harus diselesaikan dalam 1-2 bulan mendatang. Nah, apabila karena ini kemudian memang dikehendaki untuk chaos, kemudian terjadi sesuatu yang lain, terjadi kerusuhan, kemudian ada darurat sipil yang mungkin sudah direncanakan, semua orang secara geremeng-geremeng. Saya baru saja habis berjalan dari Jakarta menuju Cikopo, Pekalongan, Semarang, Jombang, Malang, sampai Banyuwangi. Keadaan ini menjadi bagian yang disoroti, tapi secara geremeng-geremeng, bukan diskusi publik yang besar. Semua orang khawatir. Nah, bagaimana mengatasi ini adalah tugas tim Capres untuk membawa keadaan menjadi fair. Pemilu yang seperti kata Megawati Soekarno Putri harus fair, harus luber, langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Ini harus diupayakan secara masif, secara terang-terangan lewat berbagai pertemuan dan diskusi. Sedangkan bagian lain yang menginginkan perubahan total harus sudah mencatat segala macam yang harus diperbaiki. Dan sekarang ada fenomena baru adalah Pilpres tanpa Jokowi. Ini gejala baru yang dipicu oleh politik dinasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kepada pembahasan lain di tataran ini. Wassalamualaikum.